Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi sebesar 0,48%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,91 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya. Dan kondisi BTC sekarang overall oke, ya, not the best tapi oke, ya. Dimana BTC berhasil bertahan di atas dari EMA 50. Kita bisa di sini jam 7 pagi tadi Bitcoin close di angka 116.265. Ya, jadi ya signifikan di atas dari EMA 50. Tetapi pada hari ini kita bisa lihat dia langsung ke reject oleh EMA 20. Jadi ini adalah duel antara EMA 20 dan 50. Tinggal kita lihat siapa yang menang ya. Ya, apabila EMA 50 yang menang, 20 berhasil ditaklukkan lagi, ya possibility-nya ya kita akan bisa lebih ke atas. Begitu, kita akan mungkin punya potensi untuk bisa reclaim lagi 117.000, 119.000 ya dan seterusnya ya. Tapi kalau sampai EMA 50 jebol dan apalagi kalau 50-nya menjadi resisten, ya kita harus siap dengan scenario di mana dia membuat lower low. Gitu ya. Nah, tapi gini, lower low-nya kita nggak bisa tahu pastinya akan seperti apa. Apakah akan cuma apa ya, kasarnya nggak terlalu dalam seperti ini, atau bisa ekstrim seperti di Februari. Nah, itu biasanya tergantung lebih ke fundamental. Kalau fundamental tidak mendukung, fundamentalnya jelek, ya reject-nya bisa makin gila oleh EMA 50-nya. Begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mungkin fundamental nggak terlalu parah, ya lower low-nya nggak akan terlalu ekstrim. Biasanya seperti itu ya. Nah, tetapi permasalahannya ya kita nggak bisa tahu persisnya fundamental akan seperti apa kan. Nah, jadi ya sekali lagi jangan ditebak. Kalau ditebak ujung-ujungnya berantakan begitu ya. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke ini deh. Kita akan masuk dulu ke weekly. Untuk ke weekly gue kemarin sempat lupa bahas nih. Untuk di weekly kita terbentuk lagi bearish shooting star seperti yang terjadi di 14 Juli. Nah, jadi PR besar juga untuk BTC di minggu ini untuk membatalkan shooting star ini, ya dia harus mengengulf. Begitu, karena kalau tidak di engulf ya kita bisa di sini lah. Seringnya jebol kalau gagal di engulf. Nih, shooting star bahkan nggak usah bearish, ya masih bullish aja kalau udah shooting star nggak di engulf, koreksi ya. Kalau kita cek lagi. Nah, ini kan engulf nih, ini tuh shooting star terus di engulf nih. Nah, itu masih aman, tapi udahnya sayangnya jebol lagi ya. Cek lagi yang berhasil di engulf ini nih ya. Shooting star tapi berhasil di engulf, ya lanjut ke atas. Cek lagi ya. Shooting star gagal di engulf, koreksi. Tapi untungnya nggak terlalu dalam ya. Shooting star walaupun tipis ya, atau di sini deh. Nah, ini shooting star 2 kali nih ya, bearish dan bullish. Nggak ada engulf. Ya udah jebol. Jadi ya ini PR sebenarnya untuk di weekly ya. Weekly close minggu ini harapannya mengengulf si shooting star kemarin, karena sekali lagi seperti yang sudah bilang ya, statistically speaking kalau tidak di engulf ya bisa corrective movement lebih dalam begitu ya. Itu kalau di luar fundamental. Kalau di luar kalau nanti tiba-tiba fundamentalnya kita dapat kejutan begitu ya, nah itu tentunya bisa membuat ekstra bergejolak. Itu seperti kita sudah sering bahas sebelum-sebelumnya ya. Fundamental itu bisa membuat short term sampai medium term TA berantakan. Tapi long termnya ya cenderung akan tetap stays the same begitu. Ya, jadi makanya sekali lagi kita pakai dua-duanya begitu. Dan saat kita pakai dua-duanya jangan diperdebatkan. Wah, gua tim fundamental, tim TA. Ya nggak tahu kenapa kita tuh sangat suka sepertinya main geng-gengan begitu ya. Wah, gua geng TA, gua geng fundamental. Pakai dua-duanya ya. Tapi ya yang paling parah sih satu, nggak pakai dua-duanya gitu. Pakai perasaan, nah itu geng tolol kalau menurut gua. Ya iyalah tolol lah. Ya dong, nggak mau pakai dua-duanya gitu. Wah, perasaan aja. Saya yakin gitu. Aduh, itu yang paling konyol menurut gua. Dan itu gua setuju itu tolol kalau seperti itu ya. Karena ya iyalah. Lu masa mau masukin duit lu ke market tanpa data, fakta, statistik, nggak mau pakai TA, nggak mau pakai fundamental, begitu. Jadi apa? Lu menganggap otak lu tuh bisa memprediksi masa depan, begitu, tanpa ilmu sama sekali gitu, ya. Tapi ada loh orang-orang seperti itu. Jadi dia ngerasa feeling mereka tuh sangat kuat, begitu. Itu tinggalkanlah yang seperti itu ya. Kalau misalkan ada orang ngomong
harus begini harus begitu ya. Ya lu tanya alasannya apa? Kalau dia nggak bisa jawab, cuma bilangnya diulang-ulang lagi, lihat saja nanti, lihat saja nanti. Ya gue balikin tanya kalau yang di sini gimana? Ini masih mending loh, ini masih mending dia nebak-nebak tuh karena dia nebak hasil gitu. Dia nebak hasil bahwa misalkan di sini nih tanggal 31 Juli bagus, hasilnya bakal bagus. Trump udah bilang katanya, Trump udah bilang kita bakal itu bukan kita, si Jerome udah siap untuk menurunkan interest rate. Wah, orang banyak yang pede dong. Wah, oke nih, Trump udah bilang oke ya, sekarang kita tinggal ngelong, nanti bakal cuan. Taunya enggak, dibanting kan gitu ya. Nah sama juga di sini nih tanggal 7 Agustus, orang berapa banyak yang teriak-teriak, di komen juga banyak dulu. Hati-hati, Bitcoin akan sentuh 110.000, ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 90.000. Sampai nggak? Nggak sampai. Alasannya kenapa? Oh, tanggal 7 tarif sudah diberlakukan. Itu masih ada alasannya, masih mending lah. Walaupun nggak bagus ya, lu nebak-nebak hasil gitu ya. Dan nebak-nebak impact ke market. Nah sekarang, ya udah mulai lagi ada yang lebih konyol lagi. Gitu. Tidak ada alasan. Pokoknya bakal ngedam. Lihat aja nanti berapa hari lagi. 10, 11, 12. Dari mana? Dari mana datanya? Dari mana itu analisa kenapa bisa seperti itu? Gitu kan? Ya tapi akan semakin banyak orang seperti itu. Dan lu perhatiin yang mereka lakukan seperti ini. Waktu lagi bullish dia bilang akan ngepam. Waktu lagi bearish ada koreksi, dia akan bilang pasti ngedam. Tapi konyolnya gagal lagi kan? Ya itulah orang yang nggak pakai fakta data statistik, cuma pakai perasaan. Itu paling hancur deh. Ya. Lu nebak-nebak fundamental aja bisa hancur. Apalagi lu cuma nebak-nebak perasaan lu sendiri. Ini investasi, bukan bukan nyari pacar gitu pakai perasaan begitu ya. Aduh, ya. Zaman sekarang makin menyeramkan. Sip, kita masuk dulu ke news deh. Untuk news ini kita akan update urusan US dengan, bukan cuma dengan Rusia ya. US Rusia dengan Ukraina ya. Jadi sekarang katanya Trump sedang berusaha untuk mengarrange meeting between Putin dan Zelensky gitu ya. Nah, kalau kita lihat untungnya kemarin di Alaska ya, ini si ininya yang kejadian kemarin tuh tanggal berapa kemarin? Tanggal 15 ya, tanggal 15 Agustus ya. Untungnya damai-damai aja dan sepertinya malah Rusia kayaknya terbuka untuk berdamai. Tapi ya baik lagi, damainya nggak mungkin ya udah pokoknya damai beres nggak. Tapi mereka pasti akan ada deal-dealan dulu seperti apa. Yang gue ingat tuh Rusia pengen sebagian besar dari tanah Ukraina katanya ya. Nah, Ukraina nggak mau. Nah tapi sekarang sedang coba ditengahi oleh Amerika lah ya. Jadi intinya sekali lagi si Trump sedang berusaha untuk mengarrange meeting antara Putin dengan Zelensky gitu ya, dan ini dilakukan katanya saat dia lagi negosiasi dengan EU ya, dengan Uni Eropa begitu ya, kayaknya mungkin untuk urusan tarif lah ya. Kita tahu bahwa urusan tarif katanya kan bakal ditunda tuh tarif balasan dari Uni Eropa ya, mungkin sekarang masih nego lagi. Waktu lagi nego itu katanya dia juga sekalian nge-discuss sama si Putin lewat call begitu. Ini bahkan sampai ada ada screenshotnya nih. Dia lagi bukan ngobrol ya, bahkan dia lagi FaceTime sama Putin ya. Nah, Zelensky menyatakan juga di news conference setelah ini ya, Rusia juga nge-propose untuk meeting dengan Ukraina gitu ya. Nah, setelah itu diikuti dengan ikut campur US gitu, menjadi pihak ketiga untuk menengahi gitu ya. Nah setelah itu tapi ya sayangnya ya, walaupun seperti ini lagi mau untuk negosiasi, lagi mau untuk meeting, tapi tembak menembak masih tetap ada gitu. Terakhir airstrike dari Rusia ya, itu nembak ke Ukraina dan membunuh 10 orang. Nah cuman nggak dijelasin nih 10 orang ini apakah civilian atau militer. Ya kalau civilian ya itu kejahatan perang ya. Ya tapi baik lagi lah, ini perang udah lumayan lama, udah 3 tahun ya. Jadi udah nggak jelas lah sekarang ya jujur ya. Cuman ya secepat mungkin kalau bisa ini beres. Dan ya tentunya yang sangat kita tidak harapkan adalah kalau sampai US ikutan perangnya tuh bukan cuma sekedar secara politik, tapi perangnya benar-benar secara dia ngirim troops dan persenjataan gitu, sampai kayak dulu di Afghanistan atau Irak. Kalau sampai kayak gitu itu bakal kacau dah ya. Jadi semoga nggak terjadi dan semoga ini bisa didamaikan begitu ya. Sip. Economic calendar untuk hari ini dari US kita masih belum ada news ya, belum ada news lagi. So ya udah hari ini lebih fokus ke TA ya. Untuk besok dari US hari Rabu itu, ini Bowman akan ngomong nih ya, tapi bintang 2 sih, biasa Bowman nggak terlalu
ini apa di luar dari Jerome biasanya speech-nya nggak akan terlalu ngaruh. Tapi Bowman ini salah satu yang against dari kebijakan The Fed kemarin. Nah, coba kita perhatiin nih. Jangan-jangan ya, ini kan biasanya cuma bintang 2 nih. Tapi si Bowman yang ngomong. Siapa tahu si Bowman ngomong beberapa hal yang menuju lebih ke dovish ya, atau menunjukkan bahwa semakin banyak orang atau semakin banyak board member yang lumayan lumayan bergeser lah begitu. Jadi tadinya kan split decision nih, yang menang tuh yang mempertahankan interest rate decision untuk tidak berubah. Nah, siapa tahu si Bowman memberikan pertanda bahwa ya kita jangan-jangan kali ini mulai ada pergerakan nih, udah mulai ada manuver ya, mulai banyak yang lebih setuju untuk pivot. Nah, kalau sampai ada statement-statement seperti itu, ada possibility market bisa bergerak walaupun ya ini cuma bintang 2 begitu. Karena yang ngomong si Bowman, ya kan 2 orang nih yang vokal ngomong against keputusan The Fed ya, yang membuat keputusan FOMC kemarin itu untuk pertama kalinya setelah 30 tahun split decision. Jadi 30 tahun ke belakang terus semuanya unanimous, semuanya setuju gitu ya. Nah, tetapi baru FOMC kemarin itu jadi tidak unanimous. Jadi split gara-gara si Bowman dan si Waller ya, Christopher Waller menyatakan ini berbahaya dan mereka tidak setuju dengan kebijakan The Fed begitu ya. Nah, nanti malamnya akan ada crude oil inventories di jam 9:30 gitu. Jadi minggu ini sebenarnya relatif santai ya. Oke. Langsung aja kita balik lagi ke chart, kita lihat ke DXY. Untuk DXY kita bisa lihat di sini dia menguat dan reclaim MA50 ya. Jadi ya nggak terlalu kaget sih kenapa kemarin koreksi, karena DXY-nya menguat gitu ya. Ya kita lihat apakah dia akan ke-reject lagi oleh MA20 seperti di tanggal 14 Agustus. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat pada hari ini ya mulai terjadi perlawanan dari para ya dari BTCD lah gitu ya. Ya kenapa? Ya karena lagi-lagi mungkin orang euforianya mulai habis. Euforia kemarin di sini drop kan. Wah, BTCD drop. Mau balance sheet-nya turun juga nggak apa-apa, drop. Wah, mantap. Kali ini mungkin akan berbeda. Ya, tapi kayaknya mungkin orang-orang baru sadar bahwa kayak, wah sebentar, kok nggak ada lanjutannya ya? Ya, interest rate juga tidak diturunkan. Ya, jadi kayak kesannya, ya itulah, euforianya sudah berkurang. Dan gini, ya jangan salah, saat drop seperti ini, ya itu nggak selalu pasti dia akan terus naik juga. Bisa juga seperti di sini nih, kita bisa lihat nih. Ya, ini drop. Ini, sebentar, bukan di sini. Di sebelah start. Nah, di sini nih. Ini terus drop kan, balance sheet drop, tapi apa yang terjadi? BTCD turun. Di sini juga sama naratifnya. Wah, lihat tuh, ya kita udah nggak perlu lagi The Fed katanya ya, nggak perlu lagi The Fed, nggak perlu lah. Kok naik. Nah, ada kemungkinan bisa seperti itu. Ya karena datanya belum mendukung begitu. Jadi ya makanya kenapa gue terus ingatkan sampai doer. Keep it 60-40, 60-40 dan jangan takut ketinggalan. Bang, gimana bang nanti kalau misalkan tiba-tiba kita masuk ke altcoin season, kita nggak siap dong? Ya siap lah. 40% tuh gede. Ya, 40% dari portofolio tuh gede. Kalau sampai tiba-tiba kita masuk ke altcoin season, itu 40% bisa dengan gampang melambung tinggi. Begitu. Dan kalau sampai kita sudah dapat lampu hijau, ya, The Fed sudah benar-benar pivot, ya. Nah, di situ ya udah 340-nya nggak usah di-rebalance. Sekarang kan masih di-rebalance biar aman kan. Nah, tapi nanti kalau misalkan udah lampu hijau, ya biarin aja. Nanti tuh 40 bisa jadi 50, 60, 70 ngegedein sendiri. Begitu, karena ya kalau sampai kita masuk ke altcoin season in general, alts akan mengalahkan performa dari BTC kan. Ya udah, biarkan dia membesar sendiri. Tapi itu bukan jaminan loh, ya. Jangan salah, di 2021 pun di masa-masa lagi altcoin season, di masa-masa ini nih. Di masa-masa ini itu nggak semua altcoins profit. Banyak yang udah stagnan, nggak kemana-mana juga banyak. Jangan salah. Begitu, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa altcoin season ini pasti dijamin tidak mungkin tidak akan membangkitkan semua altcoins yang udah mati. Enggak. Udah kejadian kan kita udah pernah at least gua udah pernah ngerasain di 2021. Enggak semua altcoins bisa subur lagi. Banyak yang udah mati aja udah nggak ada momentum sama sekali. Begitu, ya. Ya makanya gue bilang hati-hati juga kan dengan pemilihan alts. Jangan ngasal, jangan berpikir kita pilih yang paling kecil market cap-nya supaya nanti waktu altcoin season pasti naik. Tidak ada yang pasti sayangnya. Begitu. Berapa banyak yang malah rakpol di masa-masa ini. Begitu. Karena jangan lupa saat liquidity tinggi itu juga semakin banyak
ya bangsatnya di market. Begitu. Ya, jadi ingat, nggak ada yang terlalu mudah. Semua itu tidak yang terlalu mudah dan semua itu butuh kesabaran, butuh konsistensi, butuh komitmen gitu. Ya. Sip, beres. Sekarang kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri. Lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 50. Dan buat lo yang konservatif sudah kena target TP ya. Dan ini benar-benar nunggunya cuma sejam ya. Jadi buka di jam 7 karena retest pertama nih. Retest kedua ya di jam 7 nih. Retest kedua jam 8-nya langsung kena target TP. Wick tertinggi kan sampai di 116.765 nih. Sementara EMA 20 di berapa? 116.742. Jadi kena, tapi langsung ya. Langsung cuma sejam setelah lu buka. Ya, dan ya sebenarnya dibilang gede banget sih enggak ya. Di sini profitnya tuh 0,74%, tapi not bad ya. Nah, buat yang agresif masih boleh dipertahankan ya. Posisi longnya target TP-nya mungkin buat yang agresif adalah di 117.752 gitu ya. Ya, kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya ternyata masih di atas ya bisa dipertahankan. Kalau ternyata di bawah ya sudah berarti cut loss begitu ya. Sip. Untuk posisi spot EMA 50 sudah dapat, lalu di 111.752 dan di 109.503. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum ada struktur resisten baru di angka 4.479,1. Belum ada setup futures lagi, langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya di angka 4.219,2, lalu juga di angka 4.009,4 dan MA 20. Ya, jadi ini 1, 2, 3 ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT pada sesi pertama ini ya, kita akan ada wejangan dulu seperti biasa. Ya, wejangannya lagi-lagi berhubungan dengan hati-hati dengan hal yang lo konsumsi ya, karena you are what you consume ya. Lo konsumsi sampah, maka akan jadi sampah juga begitu ya. Jangan dengerin orang-orang yang deterministik. Pasti begini, harus begini, wajib begini, wajib begitu ya.
Ya gini aja deh, gue kasih remindernya dengan contoh yang sudah terjadi dalam waktu belakangan inilah ya. Tanggal 31 Juli, ayo kita long. Kita akan sampai ke 160.000. Market wajib ke 160.000 ya. Ada yang ngomong seperti itu ya. Apa yang terjadi? Tidak jadi kan? Nggak sampai kan? Gimana longnya? Ya liquid kemungkinan besar. Orang-orang yang seperti itu liquid kemungkinan besar. Drop kan? Ya. Alasannya kenapa? Harus, karena Trump sudah bilang Jerome siap menurunkan interest rate, maka akan terjadi penurunan interest rate. Wah, kita akan kaya mendadak. Malah liquid, ya. Lalu di sini tanggal 7 Agustus. Pasti. Lihat saja. Tarif kan udah jelek nih, ya. Saat sudah diberlakukan pasti akan ngedam lagi. Lihat saja. Tidak mungkin tidak. Rally-nya berlanjut. Ini dalam sehari naik 2,16%. Lebih dulu lagi, ya. Ada yang lebih gila malah, ya. Langsung aja yang paling ekstrim di sini nih. Gua inget sekali di sini, ya. Ada yang kayak orang gila komen berkali-kali di TCI. Ya. Ini bakal ngedam, lihat saja, ya. Ini pasti bakal ngedam. BTC dibilang tuh bakal ngedam sampai ke berapa? Kalau nggak salah tuh dia sempat nebaknya tuh sampai ke angka, kalau nggak salah tuh 30.000 atau 40.000 ya, gue lupa lah. Ya pokoknya rendah sekali lah dibandingkan dengan harga running, begitu ya. Ya terus seperti biasa lah di TCI. Nah, orang-orangnya semuanya udah biasa dikasih fakta data statistik. Dia tanyalah, dari mana analisanya? Faktanya apa bisa seperti ini? Datanya apa? Nggak bisa kasih data. Apa yang dia omong, percaya aja saya. Lihat, saya ini Tuhan market. Tuhan, ngomongnya udah bukan nabi lagi. Tuhan market. Market tuh ada di genggaman saya katanya. Ya. Semua saya yang atur. Ya, sekarang gila kan sebenarnya pikir-pikir. Ya. Apa yang terjadi? Instead of ngedam, malah ngepam. Udahnya kemana? Ya udah salah, tinggal diem 1000 bahasa. Dan konyolnya pernah balik lagi dulu di sini. Wah, apalah dia mengklaim begitu. Dan gilanya emang keluarga TCI kan sukanya fakta data statistik. Dia copy paste, ada yang sampai copy paste komen dia yang dulu di sini. Mana lu bilang begini? Ya itulah yang gue suka dari keluarga TCI ya. Semakin banyak orang-orang tuh yang kayaknya udah benci sekali sama dukun, benci sama orang yang tebak-tebakan, benci sama orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Kenapa? Ya karena rata-rata di TCI ini banyaknya ya orang-orang korban dukun. Itu korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab asal ngomong dan membuat porto berantakan. Gitu. Jadi buat para newbies, please jangan percaya bullshit yang seperti itu dimanapun. Mau di komen di kita, mau komen di konten lain, mau orang ngedukun sendiri punya YouTube channel, jangan didengar kalau mereka deterministik. Harus wajib pasti. Emang ini apa? Ini sekolah. Siapa Anda? Kepala sekolah? Hah? Guru BP? Wajib sepatu hitam. Kalau tidak saya setrap gitu. Enggak kan? Nggak bisa lah. Udah, jangan didengerin orang-orang seperti itu. Ya, untuk yang sudah senior ya pasti udah tahu lah. Iya, emang bang yang gitu bullshit ya, tahu. Tapi buat yang newbies karena sekarang makin banyak nih. Gua akan terus ingatkan sampai doer. Jangan ikutin yang begituan. Nggak ada yang pasti di market ya. Yang pasti di market cuma satu. Ini ke kanan, udah. Selanjutnya ke kanan. Kalau dari chart lo ke kiri, wah itu ada yang rusak sama komputer lo atau ada yang rusak sama HP lo. Gitu. Sisanya nggak ada lagi yang pasti. Gitu ya. Dan setiap kali ada orang bilang yang pasti, antara mau nipu lo atau memang tuh orang jasa fucking asshole aja. Begitu, tebak-tebakan. Udah salah, nggak akan datang jawab. Gitu. Ya. Ya udah, beres. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan terkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan selam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.